kembali menjalankan aktivitas kita di atas bumi Allah ini. Tak lain tak bukan aktivitas kita itu berada dalam 3 hal. Yang pertama adalah dalam rangka menambah iman kita kepada Allah. Yang kedua, menambah ilmu kita di atas dunia ini guna untuk memperkuat amal ibadah kita. Seterusnya adalah menambah amal kita. Jadi kata Ustaz Hadi Hidayat, bergaul, berkumpul dengan seseorang, kalau tidak menambah iman, kalau tidak menambah amal, kalau tidak menambah ilmu, maka jauhilah perkumpulan tersebut. Alhamdulillah wa syukrulillah, pertemuan kita pada hari ini, sore hari ini adalah pertemuan yang insya Allah menambah iman kita. Karena termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah itu termasuk dalam surah Al-Asr. Wal asr, kata Allah, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ya, siapapun dia, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, maka manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mau nasihat menasihati dalam kebenaran, mau nasihat tegur menegur dalam kesabaran. Insyaallah pertemuan kita pada sore hari ini adalah pertemuan perkumpulan silaturahmi yang menambah iman kita. Dalam majlis ta'lim, majlis zikir adalah suatu taman-taman surgaku di dunia, kata Rasulullah SAW dalam surga, dalam hadis. Kata Allah melalui hadis Rasulullah, termasuk adalah taman-taman surgaku. Selain itu adalah taman Raudhah, makamnya Rasulullah yang berada di Madinah. Kalau kita sudah haji, insyaallah umrah, sudah pernah ke sana dengan Bu Ajah, insyaallah. Jadi taman-taman surgaku yang lain, kata Allah, adalah di mana ada majlis ilmu, majlis zikir, majlis Quran, majlis Yasin. Itu adalah merupakan taman-taman surga. Dan insyaallah pertemuan kita pada sore ini menambah amal. Karena kata Rasulullah, man salaka tariqan, barang siapa yang berkeluar dia dari rumah menuntut ilmu, maka Allah melapangkan, melancarkan jalannya menuju surga. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, kata Allah dalam Al-Qur'an. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan mengangkat orang-orang yang beriman, dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat di atas. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita pada malam ini adalah pertemuan yang bermanfaat, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekembalinya kita ke rumah kita masing-masing, seluruh dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bagi keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah mengangkatkan penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya. Semoga Allah melunaskan hutang-hutang kita. Amin ya rabbal alamin. Udah hutang cepat ya nanti. Bersolawatlah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah kita yang hadir pada saat ini adalah daripada umat yang mendapatkan syafaat di yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-14 bulan Muharram. Ini termasuk adalah disunnahkan kita puasa Ayyamul Ba'id, puasa pertengahan bulan Qamariyah, yaitu 13, 14, 15 sama alam hari ini besok. Pas pula gandeng dengan puasa Kamis. Pas mantap itu. Kalau ada yang kodoannya Ramadan, 3 pahala berjumpa. Pertama dapatnya pahala mangkodo, utang lunas, dapatnya puasa ya Ayyamul Ba'id, pertengahan bulan Qamariyah,
dapatnya pula lagi puasa Kamis. Makanya termasuk kata Rasulullah, amalan yang tidak terbatas pahalanya termasuk adalah sabar. Yang kedua memaafkan, yang ketiga dimasukkan Rasulullah yang disukai Allah. Amalan yang sangat disukai Allah termasuk adalah memperbanyak puasa. Karena satu-satunya ibadah yang bisa kita mencontoh Allah adalah puasa. Mengapa? Allah tak makan. Ya. Makanya dalam hadis, puasamu untukku dan akulah yang menilai pahalanya. Ya, satu-satunya ibadah yang tidak bisa diriakan. Kalau solat kita bisa riak. Selagi ada waktu awak datang dari kampung, awak buatlah rajin ke masjid. Pulang balik waktu awak ke kampung, awak pun malas balik ke masjid. Kalau datang misalnya besan awak dari luar kota, awak pun peci tak lepas dari kepala. Ya. Tapi kalau sudah pulang besan awak, begitu juga haji, bisa riak, bisa riak. Karena dia adalah ibadah amaliyah, ibadah maliyah. Ya, ibadah yang yang menggunakan harta. Bisa sombong, bisa. Mengapa? Ya karena mungkin pulang dari haji, dia mendapat gelar haji, kan begitu. Maka sedikit saja bisa menjatuhkan kita ke bawah. Sementara puasa itu tidak bisa riya. Karena tak ada orang pun yang bisa menengok kita puasa. Satu pun orang tak tahu kita puasa. Dan satu pun hamba Allah sekeliling kita, bahkan anak istri kita, suami kita tak tahu kita puasa. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kedepannya kita lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal ibadah kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, termasuk kaji kita yang lalu, sekadar mengulang kaji, adalah tentang bab akikah. Tentang bab akikah. Dan ini penting, walaupun kita sudah tak masanya lagi, anak kita sudah dewasa, sudah berkeluarga, tapi persiapan untuk cucu kita. Karena hukum akikah ni sampai kapanpun tetap berlanjut dia. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini akan kita bahas, kita akan sampaikan kita jelaskan supaya kita paham, supaya kita bisa mengerti tentang syariahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf Bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum pada akikah. Akikah ada dalam syariat Islam, ya. Yang pertama kata Rasulullah dalam hadisnya, banyak hadis. Yang pertama kata, kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan, setiap seorang manusia yang dilahirkan dari rahim ibunya, murtahanun, tergadai, ya, bi akikotihi, sampai dibayarkan akikahnya. Jadi seorang anak yang kita lahirkan, yang dilahirkan oleh ibunya, dia tergadai. Mengapa bisa tergadai? Tergadai di hadapan Allah Subhanahu wa taala disebabkan kelahiran anak itu di atas dunia. Sampai kapan itu tergadai? Patudbahu anhu fi yaumis sabi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Jadi macam mana cara menebus anak yang tergadai itu? Ada 3 hal. Ibarat kita, apalagi zaman-zaman ondak rayo, bagabung pula ondak tonajahan bahu. Disitulah mempersiapkan hari raya. Disitulah mempersiapkan ondak tonajahan bahu. Ada itu, kalau tak salah saya 2 tahun yang lalu berjumpa hari raya sama tonajahan. Bingung awak, didulukan baju bahu atau baju sekolah. Jadi sementara pendapatan suami, pendapatan kita pada saat itu tidak memadai. Maka adek, adanya leko simpan kuningan tu, ada bang. Itulah digadekan. Datanglah ke tukang gade, ke pegadaian. Jangan pula datang ke inang-inang ya. Datang ke pegadaian, diurus, ataupun ada saudara-saudara kita surat tanah, pinjam dulu duit ocik dulu 3 juta. Sampai kapan dibayar? 2 bulan berjanji aku. Pulang nanti laku tanah kami yang di kebun kelapa tu. Tanah apa itu? Tanah kuburan. Ya. Jadi tergadailah surat tanah awak, tergadailah cincin. Begitulah anak itu tergadai sampai dibayarkan akikahnya.